Taslih TV. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Taslih, komunitas Taslih yang dirahmati Allah. Ada yang tanya sama saya, bagaimana pengusaha muslim saat ini? Pengusaha muslim harus ngapain? Kan gitu ya. Maka pengusaha muslim harus jadi pengusaha yang soleh, harus jadi pengusaha muslim yang taat, harus jadi pengusaha yang dekat sama Allah. Kenapa? Rezeki merapat pada yang taat. Ustaz, teman saya maksiat, hidupnya berlimpah aja, bisnisnya buka cabang dan lain-lain. Itu namanya istidraj. Atau bisa jadi Allah kasih nikmat ditumpuk di dunia, tapi Allah nggak kasih nanti di akhirat. Teman-teman semua, pengusaha muslim saat ini harus seperti apa? Saat ini harus pandai, bukan hanya aktif, kreatif, harus juga adaptif terhadap kondisi yang sekarang. Upgrade ilmu, belajar lebih sering, ya kan? Buka hati lapang-lapang, buka telinga lebar-lebar. Silaturahim, perbanyak silaturahim. Kenapa? Silaturahim itu membuka pintu rezeki. Bisa via Zoom, bisa via online, bisa via DM, bisa via ini. Jalin silaturahim, bangun hubungan baik dengan orang-orang baik, karena kebaikan itu menular. Jadi pengusaha muslim tidak boleh diam, harus bergerak. Wabtagu ilaihil wasilah, kata Allah, cari wasilah. Salah satu wasilah terbaik adalah silaturahim. Datang ke orang susah, datang ke orang tua, datang ke orang-orang baik, minta ilmunya, minta nasihatnya. Jadi jangan diam, jangan meratap. Karena kalau antum diam akan nangis, akan sedih, akan baperan, ya kan? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berubah. Karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Oke. Yang kedua, apa yang harus dipersiapkan dalam era yang dinamis ini? Yang pertama harus disiapkan adalah mental. Yang harus disiapkan adalah mental. Yang harus disiapkan adalah iman. Yang harus disiapkan 3. Apa yang harus dipersiapkan? 3. 1, iktikad baik. Ngapain sih bisnis? Ngapain sih saya usaha? Niat saya iktikad baik. Jadi kita harus tunjukkan kepada Allah, tunjukkan kepada partner bisnis kita, tunjukkan kepada orang sekitar kita, kita punya iktikad baik. Mau menjemput bola, mau mendatangi dulu, bersilaturahim, membuka pembicaraan, ya kan? Memperkenalkan diri dan seterusnya. Yang kedua, prasangka baik. Kita harus punya prasangka baik. Allah sesuai prasangka hambanya. Doa yang baik-baik, sebut yang baik-baik, beriman yang baik-baik, percaya dengan hal yang baik. Maka ketika kita beriman, beritikad baik dan berprasangka baik, maka Allah akan hadirkan kebaikan. Tapi itikad baik dan prasangka baik nggak akan bisa terjadi kalau nggak ada yang ketiga, yaitu N. Apa? Niat baik. Nah, jadi teman-teman, kita tuh pintar, kita hebat, kita berani, kita buka usaha itu bukan karena kita pintar, karena hebat. Enggak. Kita lakukan itu karena niatnya baik. Saya pengen bermanfaat untuk orang banyak. Saya pengen buka lapangan pekerjaan. Saya pengen hidup saya tuh bisa berkontribusi. Saya pengen Nabi saya, Nabi Muhammad, bisa tersenyum kepada saya. Saya pengen umat muslim ini bisa mandiri, bisa punya izzah, bisa punya penghasilan yang halal dan seterusnya. Itu namanya niat baik. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niat. Dan seseorang, kata Rasulullah, wa innamal likulli imri'in ma nawa, akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi IPN, apa yang harus dipersiapkan dalam era bisnis saat ini, era yang dinamis ini? Iktikad baik, prasangka baik, dan juga niat baik. Oke? Yang ketiga, supaya bisnis berkah harus gimana? Nggak ada cara lain. Bisnis berkah itu, teman-teman, adalah ketika bisnis yang, apa definisi berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka supaya bisnis tambah berkah, harus kita alirkan lagi kepada kebaikan. Ke siapa, Ustadz? Ke orang tua. Antum waktu merintis bisnis minta doa sama orang tua. Tapi ketika bisnis sudah maju, orang tua yang pertama kali tinggalkan. Maka orang tua harus jadi orang yang pertama kali menikmati bisnis kita, mendapatkan manfaat dari usaha kita, sehingga turun ridho Allah lewat ridhonya orang tua. Jadi teman-teman semua, supaya bisnis berkah gimana? Bangun hubungan baik sama orang tua. Saya selalu sampaikan berulang-ulang sama teman-teman, birrul walidain, berbakti sama orang tua, minta maaf, ya kan? Kemudian minta doanya, ucapkan terima kasih. Kemudian yang terpenting adalah minta ridhonya. Sampai orang tua kita bilang, saya meridhoimu nak, saya meridhoimu nak. Habis itu, begitu orang tua kita menurunkan ridhonya, turunlah ridhonya Allah. Pintu langit terbuka semuanya. Ini banyak yang sudah mempraktekkan dengan izin Allah. Minta maaf,
minta doa, ucapkan terima kasih, dan kemudian minta ridho. Dan yang paling penting dikunci supaya tambah berkah, yaitu berikan hadiah terbaik untuk orang tua. Antum lihat nanti bisnis antum, ini muslim ataupun non muslim yang berbuat baik sama orang tua dibalas kontan. Kata Allah lewat Rasulnya, ada dua dosa yang dibalas Allah kontan di dunia, yaitu zina dan durhaka orang tua. Tapi juga sebaliknya, ada dua amalan yang juga kontan dibalas Allah kebaikannya di dunia dan juga di akhirat. Apa itu? Menikah, ya kan, karena menghindari zina. Yang kedua, durhaka orang tua atau berbakti kepada orang tua. Jadi lawan dari durhaka orang tua adalah berbakti kepada orang tua. Nah, ketika antum dan kawan-kawan berbakti kepada orang tua, maka insya Allah teman-teman, kita akan dapatkan ridhonya Allah dan bisnis kita semakin berkah. Saya berdoa semoga sahabat taslih semuanya hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Jazakumullah ahsanal jaza, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV.